Menurut para bule Muslim, masyarakat yang tinggal di Indonesia sangat beruntung dengan kemudahan yang didapatkan umat Muslim di Indonesia, baik dalam beribadah maupun dalam menikmati makanan yang halal. Kadang, sebuah perjalanan tidak hanya mengubah pemandangan di depan mata, tetapi juga membuka pintu kecil dalam hati manusia. Begitulah yang terjadi pada ramai turis luar ketika pertama kali melihat kehidupan Muslim di Indonesia. Mereka datang dengan cerita-cerita yang membuat mereka ragu. Kononnya suasana di sini keras, penuh batasan, dan sukar didekati. Namun, semua itu perlahan hilang begitu mereka melihat sesuatu yang jauh lebih jujur dari apapun, kebaikan yang tulus, senyuman yang diberikan tanpa ragu, sapaan lembut yang membuat mereka tidak lagi merasa asing, dan cara masyarakat di sini menawarkan tangan seperti sudah lama mengenal satu sama lain. Ada satu turis yang berkata, "Entah kenapa, di sini aku merasa tenang, seolah-olah ada sesuatu yang menjaga suasana ini tetap damai." Dan dari detik itu, mereka mulai sadar bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar perilaku, tetapi cermin dari hati masyarakat Muslim Indonesia tenang, lembut, dan penuh rasa hormat terhadap sesama manusia. So emotional. It's so respectful, so in awe. Hai yang orang Korea paling penasaran kepada cewek Muslim. Di musim panas kini pakai hijab apa tidak panas? Pasti bukan bermaksud apa-apa, tapi aku cuma benar-benar penasaran aja. Soalnya populasi Muslim hanya 0,4% di Korea. Terus pasti rekomendasi dong kalau beli hijab di Jakarta, enaknya di mana? Reaksi bule pertama kali ke Masjid Istiqlal. But still, it's amazing to be here in the mosque. Third biggest in the world. I'm amazed. It's really nice. I like the atmosphere. I like how people are praying together. Oh, that's really bad. Inshallah. Why are you laughing? That's really perfect. Like you pronounced it really good. Reaksi turis asing melihat Masjid Al-Jabar Bandung. It looks so futuristic, unlike any mosque I've ever seen. Menurutnya, Masjid Al-Jabar memiliki perpaduan desain arsitektur modern dan seni tradisional Islam. At night it glows like a diamond, it's magical. Apalagi ketika setiap sisinya dikelilingi air, masjid ini tampak seperti mengapung. Ketika memasuki masjid, keindahan semakin terasa. Masjid ini berdiri tanpa tiang, Wow, the prayer hall is stunning. dan ketika melihat ke atas, lafaz Allah menjadi pusat perhatian. Turis tersebut sangat kagum melihat banyak orang yang sholat dan mengaji. Ketika waktu sholat tiba, It's truly impressive. Everyone moves together. jamaah memenuhi area dalam hingga keluar masjid. Saat turis ini melihat banyak orang yang berfoto di sekitar masjid, sangat terasa bahwa mereka kagum dan bangga akan keindahan Masjid Al-Jabar. Inilah pengalaman sholat Jumat pertama pria Turki ini di Indonesia. Yes, I finished. It's like different than my normal experience in mosque because there is some few different things. An example, after pray, we are saying just Amin. Amin. Finish. Here, Amin. Too long. And everybody bringing dance mini carpet here. We are not bringing in Turkey. And men's also wearing skirt. Also, they are giving you food. It's good. Para bule terdiam saat mendengar ini di Lombok. Solawat tahrim yang sering kita dengar sebelum azan berkumandang, ternyata adalah hal yang sulit mereka temui di negaranya. Saat mendengar ini, mereka terdiam untuk mendengarkan dan terharu serta tak henti mengagungkan Allah dan Rasulullah. Mereka merasa beruntung berwisata ke Indonesia yang sampai saat ini selalu mengagungkan dan menghidupkan nilai-nilai Islam. SubhanAllah, what a voice. Ini alasan bule Muslim dari seluruh dunia memilih Indonesia untuk wisata. Pertama, dimanapun mereka berada, selalu ada mushola. Mulai dari pusat perbelanjaan, area transportasi, hingga perkantoran. Turis Muslim dapat melaksanakan sholat dengan mudah dan tepat waktu.
Kemudahan ini membuat Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi umat muslim dari berbagai penjuru dunia. That's the difference between the West and a Muslim country. Kedua, kemudahan dalam menemukan makanan halal. Di Indonesia, hampir semua makanan yang dijual sudah terjamin kehalalannya. Mereka tidak perlu membuang banyak waktu dan repot membaca satu persatu komposisi makanan, seperti ketika berada di luar negeri. Menurut para bule muslim, masyarakat yang tinggal di Indonesia sangat beruntung dengan kemudahan yang didapatkan umat muslim di Indonesia, baik dalam beribadah maupun dalam menikmati makanan yang halal. Reaksi keluarga Paksu saat tahu calon menantunya adalah wanita Indonesia dan berhijab. Kalau sebelumnya aku udah cerita soal reaksi keluarga aku, sekarang waktunya aku ceritain gimana sih reaksi keluarga Paksu saat tahu kalau akulah calon menantunya. Dimulai dari candaan Papa Paksu saat dia masih kecil, yang katanya jangan sampai bawa wanita berhijab ke rumah. Tapi ini hanya murni candaan ya, kemungkinan besar karena ketidaktahuan mereka soal orang-orang muslim, which is sangat bisa dimengerti ya. Karena zaman dulu kan penyebaran informasi nggak seluas sekarang. Kalau sekarang, beliau pun juga sudah punya keluarga baru yang berasal dari negara dan budaya lain. Pertama kali aku ketemu dengan keluarga Paksu, jujur mereka nggak ada yang mengkritisi soal budaya dan agama aku. Mereka benar-benar nggak peduli dari mana aku datang, apa agama yang aku anut. Yang penting buat mereka adalah gimana sih personality aku sebagai seseorang dan seberapa nyambungnya komunikasi aku dengan mereka. Jadi walaupun aku wanita Indonesia dan berhijab, keluarga suami sangat mengerti. Kadang nanya sih kenapa kamu harus pakai hijab, dan jawabanku simpel aja. Itu adalah bagian wajib dari agama aku. Dan dengan jawaban simpel itu aja udah cukup kok untuk mereka, karena memang toleransi mereka sangat tinggi dan saling menghormati. Tapi wajar sih kalau mereka banyak nanya. Secara orang Jerman kalau pengen tahu sesuatu, mereka nggak akan sungkan untuk nanya. So, begitulah cerita aku kali ini. Gimana? Cerita apa lagi nih yang perlu aku share dari pernikahan campur kami? Tulis di komen ya. And then around 5 o'clock we heard here the voice of the people from the masjid or from the mosque. They are calling us to pray. Lombok, also popular with by the name Thousand Mosques. A lot of people here going to the mosque for praying. Wear on hijab or put on hijab. Put on the hijab in your head and the beauty of your body will come up. Yeah, let's try to keep the hijab in the bottom. Okay, let's try. If I'm out with friends, if the time for prayer comes, they go, and it's just a part of life. It's not like a big deal or anything. It's just something that like you do every day. And I think that it's a very interesting practice, especially for me, because I am interested in mindfulness. And a big part of mindfulness is being aware of what you're doing during the day and kind of coming back to your self without distractions from the outside world. And I feel that it's kind of similar to how people go for prayer, no matter what other activities might be going on.
Ramai yang mengaku Indonesia bukan hanya negara yang mereka singgah, tetapi tempat yang meninggalkan jejak halus dalam hidup mereka. Ada yang pulang dengan mata yang lebih terbuka, ada yang pulang dengan hati yang lebih ringan, dan ada pula yang pulang sambil membawa satu pesan sederhana. Kebaikan itu nyata, dan aku menemukannya di Indonesia.